Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan mata kuliah ini. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pengantaran obat secara transdermal sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dibuat oleh tim dosen farmasi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Ya, ini adalah pengantar atau sekilas gambaran dari sediaan transdermal. Ya, Anda bisa dilihat di sini. Ini adalah komposisi transdermal. Ya, ini adalah backbone. Ya, biasanya transparan. Ini adalah tempat obat itu, drug reservoir. Terus ini ada membran dari pelepasan obatnya, dan ini adalah ini membran, ya. Dan ini adalah tempat untuk kontak pelekatannya, kontak adhesif. Dan ini adalah gambaran kulit. Ini adalah bagian dari penampang melintang dari struktur kulit. Bagian atas epidermis, agak bawah dermis, dan bagian dalamnya adalah subkutan. Nah, ini adalah batang rambut, ujung saraf, kelenjar minyak yang ungu ini, otot penegak rambut yang merah, akar rambut bagian bawah, kelenjar keringat dalam ini, dan pembuluh darah dalam ini. Ya. Dan ini adalah penampilan secara makroskopik dari sediaan transdermal yang umumnya orang menyebutnya PETS. Apa sih sistem pengantaran obat transdermal itu? Jadi pengantaran obat secara transdermal itu adalah pemberian senyawa-senyawa terapeutik atau senyawa obat melalui kontak skin, jadi melalui kulit secara keseluruhan, yang diharapkan efeknya adalah untuk sistemik. Jadi yang akan membedakan sediaan pengantaran obat transdermal ini dengan topikal biasa adalah terkait dengan tujuannya. Jadi kalau transdermal ini memang benar-benar tujuannya adalah untuk efek sistemik, sedangkan yang topikal 95% atau hampir 100% itu tujuannya adalah untuk efek lokal, ya. Nah, namun tidak semua obat itu dihantarkan secara transdermal. Jadi relatif sedikit obat-obat, ya, yang tersedia atau yang digunakan untuk transdermal drug delivery, pengantaran obat secara transdermal. Masalahnya apa? Masalahnya adalah sifat fisika dari obat, di antaranya ukuran molekul, polaritas, dan juga sifat-sifat biologi, ya, di antaranya iritasi dermal, iritasi kulit, dan bioavailabilitas yang kurang bagus. Ya. Ini sejarahnya sediaan transdermal. Jadi pertama kali PETS transdermal itu di-approve tahun 1981. Ini adalah untuk mencegah terjadinya nausea dan vomiting terkait dengan penyakit-penyakit, ya, gerakan. Ya. Jadi the first choice untuk pemberian obat itu adalah oral, ya. Namun tidak semua obat itu dapat diberikan secara oral, sehingga para peneliti, para researcher pada peneliti di bidang farmasi, teknologi farmasi atau drug delivery, mencari alternatif pengantaran selain oral. Di antaranya adalah ini, transdermal. Ya. Sejarahnya, jadi ketika itu penyakit karena terkait dengan gerakan-gerakan tubuh itu dapat menyebabkan mual dan muntah,
nausea and vomiting, sehingga orang peneliti mencari alternatif, lalu muncullah patch transdermal. Ya. Kemudian FDA menyetujui sampai tahun 2003, dan sampai 2003 terdapat patch transdermal yang lebih banyak, ya, sekitar 13 molekul. Transdermal, ya, pasar sediaan transdermal di Amerika, US atau Amerika Serikat, United States, itu sekitar 1,2 juta tahun 2001. Ini didasarkan pada 11 molekul obat, diantaranya fentanyl, nitroglycerin, estradiol, droniacetat, testosteron, clonidine, nicotinamide, dan scopolamine. Ini sudah FDA approve, dalam artian dia sudah ada sediaannya di pasaran. Dan yang terbaru sekarang ada 2 yang telah jadi suatu patch kontraseptif mengandung etinol estradiol dan norelgestromin, dan satu patch yang digunakan untuk terapi overactive kelenjar. Pengeteran transdermal itu dia adalah menghantarkan obat menuju sirkulasi umum, sirkulasi sistemik melalui kulit. Ya. Terdapat peningkatan kecenderungan beberapa tahun belakangan dalam penggunaan sistem pembawa yang dapat memodifikasi permeasi obat melalui kulit ini. Jadi muncul tahun 81, terus keluar ketika semakin banyak yang di-approve, dan ya dipakai, nanti akan ada improvement, ada evaluasi, ada improvement perbaikan, sehingga kesini banyak riset-riset yang mengkaji tentang pembawa-pembawa yang dapat memodifikasi permeasi obat ini. Ya. Dari sinyal-sinyal kimia dan pelarut yang untuk meningkatkan permeasi obat melalui kulit. Namun, penggunaan enhancer, peningkat yang dari sinyal kimia ini relatif berbahaya, terutama terkait dengan aplikasi kronisnya. Ya. Jadi kalau digunakan terlalu lama, ya, mereka dapat menyebabkan iritasi. Ya. Sehingga sangat diperlukan penggunaan suatu sistem pembawa normal yang tidak menggunakan enhancer kimia, yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi atau meningkatkan permeasi obat melalui kulit. Dengan meningkatnya permeasi obat melalui kulit, maka akan meningkatkan absorpsi obat itu. Ketika absorpsi obat meningkat, harapan meningkat. Salah satu teknik yang sangat menjanjikan adalah dengan mikroemulsi atau nanoemulsi. Ini adalah gambaran dari peningkat permeasi, ya, untuk sediaan transdermal. Di gambar sini, gambar A adalah device assisted. Jadi dengan menggunakan device yang dia dapat membantu diagnosis dan terapi transdermal drug delivery. Device assisted transdermal drug delivery, dengan ditambahkan device dari transdermal tersebut dan transdermal diimprove, harapannya dia juga dapat selain digunakan untuk terapi, dia juga dapat digunakan untuk diagnosis. Yang B, ya, ini diagnosis terapi. Ya, jadi tren pengobatan sekarang itu harapannya adalah selain digunakan untuk terapi, dia juga dapat digunakan untuk diagnosis. Ya. Variasi transdermal delivery diantaranya dengan mengetahui temperatur tubuh, dengan mengetahui glukosa darah, diantaranya dengan menggunakan iontophoresis atau dengan pemanasan.
atau dengan microneedle, atau dengan dibantu dengan alat pengukuran tekanan darah. Nah, keuntungan terapi transdermal diantaranya alat atau stent transdermal ini mudah penggunaannya, mudah diaplikasikan, ya, nanti di kulit yang ditampilkan di sana, ya. Transdermal ini berada di lokasi, di tempat pemberian obatnya, ya, aplikasi selama 7 hari, tapi tergantung dari sistemnya, bisa 3 hari, bisa 7 hari, atau mungkin bisa sebulan, tergantung dari sistemnya akan dibuat. Mudah dihilangkan sesudah atau selama periode terapi. Jadi kalau misalkan terasa sudah cukup, itu yang dilepas. Keuntungan nyata dari sistem transdermal ini adalah tidak terjadinya efek lintas pertama metabolisme, first effect metabolism. Jadi ya, karena transdermal diberikan melalui kulit, maka otomatis dia tidak akan melalui saluran pencernaan atau sediaan tersebut tidak akan mengalami metabolisme di hati. Nah, dalam pemahaman transdermal ini perlu dipahami hal-hal berikut. Yang pertama, jelas kita harus mengetahui tentang anatomi kulit. Kita lihat tadi bagaimana kompleksnya struktur kulit, dan dengan harapan dari transdermal ini, harapannya dia mampu berpenetrasi, mampu masuk ke dalam bagian dalam kulit. Jadi bukan di dengan mengetahui anatomi kulit, kita juga perlu memahami dengan baik sifat kulit sebagai barrier penghalang masuknya faktor eksternal. Nah, juga kita perlu mengetahui, memahami metode atau cara yang dapat diaplikasikan untuk mengubah karakteristik permeabilitas kulit. Keuntungan stent transdermal diantaranya menghindari masalah terkait dengan absorpsi di saluran cerna, mencegah efek lintas pertama first pass effect metabolism, yang berarti meminimalkan dosis masukan obat, yang ketika bermanfaat untuk obat dengan indeks terapi sempit, ya, karena tidak melalui saluran pencernaan, ya, memungkinkan dapat mengontrol kadar obat yang poten, meningkatkan penerimaan pasien, karena dengan transdermal pasien tidak akan mengalami rasa yang pahit atau rasa yang tidak enak dari obat. Ya. Dapat digunakan untuk obat dengan waktu paruh biologi singkat. Ya. Kemudian mudah melakukan terminasi pengobatan jika dikehendaki. Kerugiannya atau keterbatasan pemberian ini, nah, diantaranya ya, tidak praktis dan tidak mungkin pada besar. Tidak praktis terkait dengan ya, karena device-nya, nah, apalagi kalau misalnya dengan device assisted, ya, dengan perangkat-perangkatnya itu mungkin masyarakat umum yang belum familiar mungkin jadi merasa ribet, merasa repot, ya. Dan karena dia diberikan secara transdermal, dia melalui penetrasi melalui kulit, jadi agak sulit atau impossible ketika obatnya itu dosisnya dalam jumlah besar. Terus keterbatasan kedua adalah menimbulkan masalah jika formulasi obat menyebabkan sensitivitas atau iritasi kulit. Ya, kita tujuannya untuk terapi, untuk pengobatan, malah kita menyebabkan iritasi atau menyebabkan masalah dalam kulit kita. Yang ketiga, obat dimetabolisme secara ekstensif di kulit. Jadi obat dimetabolisme secara cukup banyak, ya, di dalam kulit. Ya, obat yang berbuat molekul besar tidak dapat berdifusi melalui kulit. Nah, kulit ini sangat efektif sebagai barrier penetrasi yang cukup selektif, ya. Dan lapisan epidermis ini menyediakan elemen kendali utama untuk penetrasi obat. Ini seperti ini rambut, ya. Ini setelah ini mungkin
1 epidermis, 2 dermis, 3 subkutan. Depannya udah dapat prioritas di sini. Ini udah dapat masuk sini. Stratum corneum, lapisan sel granular, lapisan sel spinous, lapisan sel basal, kelenjar sebaceous, muscle pili erector, kelenjar keringat, syaraf, folikel rambut, kolagen dan serat elastin, arteri, vena, dan jaringan lemak atau adipos. Stratum corneum manusia mengandung bermacam-macam lipid. Nah, ini juga perlu diketahui. Jadi, mengandung lipid yang cukup banyak di dalam stratum corneum kulit manusia itu. Lipid netral sekitar 64,6%, steroid bebas 14%, ester steroid bebas 14%, trigliserida 25,2%, sphingolipid 18,1%, glucosphingolipid 2,6%, dan cyanida 15,5%. Ini juga perlu menjadi consideration, perlu menjadi perhatian ketika kita mau memformulasikan atau mendesain suatu obat yang diantarkan ada gambarnya sanus yang non viable, ya dapat dilihat. Jadi lapisan 2, lapisan kulit yang paling luar dan barrier fisik untuk hampir seluruh sel mengandung 10 sampai 20 lapisan sel ketebalannya dengan lipid 5-15%, protein 75-80%, dan terutama proteinnya adalah dalam bentuk keratin. Epidermis variable, epidermis yang dapat dilihat. Nah, lapisan ini antara stratum corneum dan dermis. Tadi ada stratum granulosum, spinosum, dan basal. Tebalan 50-100 mikrometer dan kandungannya 90% berupa air. Lanjut adalah dermis variable dermis atau corneum, dermis yang dapat dilihat. Ketebalannya 2000 sampai 3000 mikrometer, terdiri dari matriks dengan jaringan penghubung dari protein stimulus. Kemudian ada bagian namanya jaringan penghubung subkutan, hypodermis, yang penghubung fibros dengan lemak dan serat-serat elastis, mengandung darah, pembuluh limfa, folikel rambut dan basic folikel, bagian dari sekretorit pengeluaran dari kelenjar keringat dan syaraf-syaraf kutaneus. Rute dari penetrasi obat yang melewati kulit, ya, ada 3 potensi dari rute makro yang dapat digunakan untuk sampai pada tisu-tisu yang viable yang terlihat. Yang pertama melalui jalur atau saluran-saluran keringat. Yang kedua melintasi stratum corneum continuous stratum corneum melalui difusi, melalui folikel rambut dengan kelenjar-kelenjar spesies yang terkait dengan folikel rambut itu. Ya, yang pertama melalui saluran-saluran keringat, yang kedua melalui difusi, yang ketiga melalui folikel rambut. Ini struktur kulitnya. Ya. Ini satu melalui kelenjar keringat, yang kedua melalui difusi melintasi stratum corneum yang terus-menerus continuous, yang ketiga melalui folikel rambut. Ada 3 permeasi yang dikenal.
ketika kita berbicara pengenceran obat transdermal ini, ya, yang pertama melalui permeasi transseluler, ya, transseluler, ya, transseluler. Melalui stratum corneum, melalui stratum corneum, ya. Ada juga permeasi interseluler, ya, ini, ya, melalui stratum corneum. Nah, bedanya kalau transseluler direct, interseluler dia melalui ya, jalur-jalur selnya. Dan juga ada permeasi transapendakial melalui folikel rambut, kelenjar sebaceous, dan kelenjar keringat. Permeasi transseluler dan interseluler itu membutuhkan difusi melalui epidermis dan dermis. Permeasi transapendakial, ya, itu memfasilitasi kebocoran difusi oleh molekul-molekul polar hingga ke dalam epidermis dan permeasi langsung di dalam dermis. Kepentingan hal yang penting yang relatif terkait dengan rute-rute ini tergantung pada faktor-faktor seperti waktu permeasi, sifat-sifat fisikokimia, diantaranya ada pKa, ukuran molekul, stabilitas, kebiasaan partisi, integritas, dan ketebalan dari stratum corneum, densitas atau kerapatan dari kelenjar keringat dan folikel, ya, hidrasi kulit, metabolisme, dan efek-efek vehicle. Akan melalui rute-rute tersebut. Nah, lanjut ke mekanisme absorpsi obat perikutanis. Di antaranya jalur transepidermal yang bertanggung jawab terhadap difusi obat yang menembus wilayah kulit, permeasi melalui rute transepidermal pertama kali melibatkan partisi dalam stadium. Kebanyakan senyawa-senyawa berdifusi, ya, melewati menembus stratum corneum melalui rute lipidal interseluler yang mana adalah pathway yang langsung, ya, atau yang berbelok-belok terus. Senyawa-senyawa polar secara ekstrim dan ion-ion itu lewat melalui jalur mikroskopik melalui stratum corneum. Molekul-molekul lipofilik, konsentrat molekul lipofilik ini akan masuk dan berdifusi secara mudah melalui lapisan sinapsnya. Ketika obat-obat itu berpermeasi melewati stratum corneum, ini akan masuk ke dalam sel-sel massa yang basah dari epidermis yang viable. Karena epidermis tidak memiliki fasilitas suplai darah secara langsung, maka obat ini akan didorong, ya, untuk didifusi menembus epidermis untuk mencapai vaskulatur. Epidermis bidang yang suatu bidang permeable yang fungsinya adalah sebagai regimen. Besar dan hidrofobik ekstrim dalam hal ini non elektrolit lipofilik ini mengalami kesulitan ketika dia melalui epidermis viable.
dia bergabung, dan oleh karena itu ada spasi interseluler, ada space ya, interseluler untuk ion-ion dan senyawa-senyawa elektrolit yang polar yang dia dapat berdifusi ya melalui space, melalui radium berdifusi di sana. Permeasi di dalam epidermis variable dapat dilihat membutuhkan relatif lebih banyak membran-membran sel yang dapat dilewati, yang mana ini menghambat senyawa-senyawa yang relatif larut dengan air. Di sisi lain, molekul-molekul lipofilik yang ekstrim ya, itu mempunyai kendala yang kecil ya, jadi area fraksi tersedia melalui rute ini sekitar 0,1%. Kulit manusia itu mengandung 40 sampai 70 folikel rambut, 200 sampai 250 kembar keringat pada setiap sentimeter persegi luas kulit. Terutama senyawa yang larut air itu dapat berdifusif lebih cepat melalui appendix rambut, itu dapat secara rotendonim sebagai faktor kritis. Rute folikular ini penting untuk permeasi. Kenapa? Karena dengan pembukaan pori-pori folikular ini relatif besar dan tambahan-tambahan sebum dalam difusi partisi ke dalam sebum diikuti oleh difusi yang dalam dari epidermis. Ini adalah mekanisme permeasi obat. Rute transapendikel ini adalah rute tambahan ya, tambahan dia mampu menembus kulit. Selain tadi transaksi sebum dan diikuti dengan difusi yang dalam epidermis, ini adalah mekanisme permeasi obat di dalam sistem pengantar obat secara transdermal ini. Antara epidermis 1, 2, dia masuk ke dalam 3 dermis dan dia masuk ke 4. Bawahnya epidermis, ya, sekitar. Nah, ini dia akan menuju ke dekat site tempat penyimpanan, langsung ke site of action tempat aksi obat, langsung berdistribusi dalam kapiler darah, langsung ke tempat metabolite, dan dia dapat mengalami, kemudian dapat dieliminasi. Nah, ada kelebihan, ada keuntungan, ada kekurangan, dan ada challenge. Ya, masalah yang terkait dengan kepastian transdermal. Di antaranya apa? Yang pertama, keterbatasan permeabilitas obat pada kulit. Ya, dalam beberapa hal dapat diatasi dengan penambahan penetrasi enhancer.
Terus keterpatuhan farmakokinetika dan farmakodinamika. Transdermal hanya dapat diaplikasikan untuk obat dengan dosis yang kecil. Kemungkinan menimbulkan para peneliti explore dan menggunakan enhancer yang bukan berasal dari kimia. Permasalahan yang menyangkut adhesi, terutama untuk patch, ya, dan variasi permeabilitas kulit, ya, inter dan intrasubjek. Nah, ketika kita bicara transdermal, sana ada adhesi, ada sini sana. Ya, komponen utama, salah satu komponen utama dalam formulasi SPN transdermal adalah penggunaan polimer. Dan untuk pengantaran obat secara transdermal ini digunakan bermacam-macam variasi polimer. Nah, kriteria penting yang perlu diperhatikan dalam pemilihan polimer ini adalah perilaku partisi tadi, sini, kelarutan, solubility, difusivitas, stabilitas fisika dan kimia, kompatibilitas obat dan kulit, toksisitas dan sifat mekanik. Nah, gambar ini menunjukkan ketebalan kulit yang bervariasi pada beberapa bagian tubuh yang berbeda. Kita lihat di sini, bagian scalp, forehead, back, punggung, abdomen, bagian perut, thigh, spine, ya, epidermisnya, ya, dermis. Kita lihat untuk epidermis hampir rata dengan tubuh. Ya. Tapi bagian dermis yang lebih dalam, kita lihat di sini, ya, cukup bervariasi. Ya. Ini perlu menjadi perhatian kita ketika kita mau mendesain pengantaran obat melalui transdermal, dan terutama ya, terutama terkait dengan bagaimana obat itu dapat berpenetrasi. Ya, jadi, epidermis relatif sama, ya, paling besar di palm. Nah, ini setting eksperimen untuk pengantaran obat melalui sonoforesis. Jadi transdermal tapi dengan bantuan enhancer sonoforesis dengan bantuan ultrasound suara. Ya. Jadi ultrasound transducer, ya, ini berikan, ini larutan obat, ya, dengan kompresor, dengan kompresor. Ini kulit, ini in vitro setup in vitro. Ya. Ini buffer yang menyerupai cairan tubuh di daerah kulit. Kompresor, reservoir kompresor, ya, menampung dari reservoir ke startup in vitro. Ini in vivo, ya, ultrasound transducer, blood reservoir, obatnya di sana. Ya, ini langsung digunakan dengan menggunakan luar. Ini yang clinical, ya, di manusia, ya. Ini ultrasound transducer, ini obat dalam coupling medium. Ini setting eksperimen menggunakan sonoforesis ultrasound, ya, suara, in vitro, dan clinical. Nah, dalam tubuh, ya, di dalam kulit, ya, ultrasound, ya, dengan induksi ultrasound dan bubble, ya, di dalam standar kornea. Yang sebelah kiri stratum corneum yang corneum dengan menggunakan sonoforesis. Jadi lead fase ketika diganggu, dirusak dengan tambahan suara sonoforesis, dan ini adalah cavitation. Nanti harapannya adalah dari tempat masuknya obat-obat, ya, dapat meningkat sana. Selanjutnya adalah transport transdermal melalui stratum corneum yang A pasif, ya, dan liku-liku. Ya. Yang kedua dengan ditambah sonoforesis
frekuensi rendah. Kita lihat sini harusnya. Ya. Waktunya akan lebih lama ketika dia menggunakan pasif, difusi pasif. Jadi dengan gradien konsentrasi. Slow, ya, difusi yang relatif lemah, dan pad yang contoh yang relatif berliku-liku. Sementara ini dengan tambahan zona frekuensi rendah, ya, obat dia akan berpenetrasi lebih cepat dibandingkan dengan yang hanya menggunakan difus pasif. Di sini ada difus yang cepat dan jalur pad yang cukup singkat, ya, melalui transkeratinase butuh transkeratinase. Nah, ini bukti bahwa dengan tambahan dengan dibantu enhancer sonoferasis, ya, obat dapat berpenetrasi lebih kuat dan waktunya juga akan lebih obat dapat berpenetrasi lebih cepat, dan waktu obat itu nyampe ke dalam sistem sirkulasi sistemik juga akan lebih cepat. Transport transdermal, ya, rute transdermal memfasilitasi menyediakan suatu rute alternatif pada pemberian obat per oral. Pengontrol obat rute ini mencegah pencernaan dalam saluran pencernaan, metabolisme lokal terkait saluran pencernaan, dan metabolisme lintas pertama hati, first pass metabolism, sehingga ini dapat mengendalikan pengontrol obat dengan pengawasan OP0. Oleh karena itu, cara ini cocok untuk semua terapeutik yang memiliki waktu paling singkat dan obat-obatan yang memiliki jendela terapeutik sempit. Ini hitung-hitungannya. Jadi koefisien permeabilitas adalah pada kondisi steady state, ya, dari jaringan kulit yang mana obat itu diberikan, mana PSS sama dengan KS kali PSS per HS, di mana KS adalah koefisien partisi obat di dalam stratum corneum, PSS difusivitas yang kelihatan untuk untuk difusi steady state pada obat, HS adalah ketebalan jaringan kulit. The flux, ya, banyaknya obat yang berdifusi di sana, ya, banyak obat yang berpenetrasi dirumuskan sebagai CSS sama dengan PSS kali CVEH, di mana CSS steady state flux, PSS tadi stabilitas, CVEH adalah konsentrasi obat di dalam vehicle atau di dalam formulasi atau dalam kesediaan transdermal. Kita lihat di sini rumusnya. Jadi flux itu berbanding lurus dengan koefisien permeabilitas dan konsentrasi. Dengan kata lain, flux obat akan berpenetrasi semakin besar ketika koefisien permeabilitas semakin besar. Berbanding terbalik dengan ketebalan jaringan kulit. Ini perlu diperhatikan. Sehingga dengan kata lain, ketika kita misalkan di sini kita ingin mengharapkan flux yang besar, sementara jaringan kulitnya tebal, otomatis nanti harapannya adalah kecil. Sehingga ketika PSS-nya kecil, maka kita harus meningkatkan konsentrasi obat tersebut supaya flux obat yang berpenetrasi melalui transdermal itu menjadi lebih besar. Dengan obat yang pindah melintasi membran pada kondisi tona atau steady state dalam suatu reseptor dapat menyebabkan dengan istilah flux tadi dan berpenetrasi tadi. Q sama dengan C T. Nanti prosedur dimana cek ada konsentrasi permen dalam tumor dan obat melodermal, ya, ada faktor usia kulit, aliran darah, tempat regulasi dari kulit, metabolisme kulit, dan perbedaan spesies. Sementara faktor-faktor fisik kimia diantaranya ada hidrasi kulit, temperatur dan pH, koefisien difusi, konsentrasi obat, koefisien partisi, ukuran molekul dan bentuknya,
pelarutan, ionisasi, dan melting point atau titik leleh dari obat tersebut. Peningkatan konsentrasi obat di dalam interval waktu ini, obat di dalam harus intensif dengan permukaan kulit ya, pada konsentrasi yang cukup. Semakin banyak obat yang diabsorpsi, maka ini akan seharusnya mempunyai atraksi daya tarik yang lebih besar ke dalam kulit daripada dari obat itu menentukan konsentrasi yang ada di dalam tempat absorpsinya. Koefisien partisi mempengaruhi laju transport yang melewati tempat absorpsi. Solids ratus sampai 1000 Dalton dengan pelarutan yang cukup di dalam minyak merah dan air penetrasi melalui kulit. Si obat dapat meningkat dan bentuk vehicle ya, yang dapat menutupi secara mudah dan permukaan kulit sehingga dia dapat vehicle sediaan kelembapan itu dapat dikaitkan dengan peningkatan absorpsi obat di dalam kulit. Contoh vehicle yang oleogenes. Hidrasi kulit ini akan melembutkan stratum corneum, akan meningkatkan ukuran pori dan akan menghasilkan laju substansi yang lebih besar. Tempat aplikasi kulit akan mempengaruhi derajat dari absorpsi obat. Skin pada pos lapisan aurikular ini lebih mudah terpermeasi dalam lebih mudah dipermeasi oleh obat. Waktu kontak yang lebih lama suatu obat dengan ini akan menghasilkan absorpsi yang lebih besar. Ini material-material yang digunakan atau formulasi atau komponen dari patch transdermal, diantaranya adalah matriks polimer, obat, ya, tekanan yang ya, atau tekanan atau adhesif yang sensitif terhadap tekanan, enhancer permeasi, peningkat permeasi, excipient, bahan-bahan tambahan, atau material-material lain yang suportif terhadap sediaan tersebut. Ini impermeable backing, drug reservoir, laju membran pengontrol laju pelepasan obat, ini adalah adhesif. Matriks polimer ya, diformulasikan baik sebagai net untuk mengendalikan pelepasan obat dari device dan sediaannya. Karakter ideal, sifat ideal dari polimer diantaranya adalah bobot molekul polimer, temperatur transisi glasi dari glasi kaca polimer, dan secara fungsi kimia polimernya harus diharapkan mampu menghasilkan difusi yang cukup lengkap dan cukup bagus dalam untuk melepaskan obat. Polimer ini harus stabil, tidak reaktif dengan obat, mudah di manufaktur, diproduksi, dan dipublikasi menjadi produk yang
diinginkan. Polimer dan produk-produk degradasinya harus non-toksik atau non-antagonis terhadap host, terhadap kulit. Sifat mekanik dari polimer seharusnya dia tidak akan deteriorate, akan hancur secara eksesif, secara berkepanjangan ketika sejumlah obat besar dari semua obat itu dimasukkan ke dalam. Nah, maksudnya sifat mekanik ini dari polimer itu tidak mengganggu dari sifat obat itu. Jadi dia tidak meruara, dia mampu menjaga, mengawal, memproteksi dan menghantarkan senyawa obat yang di yang diinkorporasikan di dalam polimer tersebut. Polimer yang digunakan dalam sistem pengantaran obat transdermal dikenal antara lain polimer gelatin, sela, wax, protein, gums dan turunan-turunannya, serta pati-pati karat yang alami dan lain-lain. Juga ada elastomer sintetik, contohnya adalah polybutadiene, rubber tetrahydrine, polysiloxane silicon rubber, nitril, acrylonitrile, nitril rubber, butadiene, neoprene, dan lain-lain. Juga digunakan polimer-polimer sintetis, antaranya ada PVC, polyvinyl klorida, polietilon, polipropilen, poliakrilat, poliamida, poliurea, polivinyl chloride, PVC, polymethyl methacrylat. Obat ini juga pengembangan pengantar obat transdermal yang bagus, ya. Perlu diperhatikan hal-hal yang diharapkan dari obat ini, ya, antaranya sifat kimia, ya. Ini harapannya adalah dia dapat diterima, ya, secara umum, yang mana ini adalah kandidat obat terbaik untuk patch transdermal adhesif yang transfernya secara pasif. Ini harus obat-obat yang digunakan harusnya bersifat non ionik, ini terkait dengan absorpsinya. Obat molekuler rendah kurang dari 1000 gram, dan dia cukup poten. Biasanya khususnya itu ini adalah summary ringkasan dari teknologi transdermal. Ini adalah patch dan teknologi material, mekanismenya drug in adhesive, jadi ada di dalam adhesive, di dalam matrix. Ada membran, hydrogel, gel adhesive matrix. Di perusahaan-perusahaan yang sudah menghasilkan ada drug delivery, ini maksudnya adalah proses, jadi memproduksi secara massal, sudah mengedarkan di pasaran. Kebanyakan masih di luar negeri. Dan ini kategori yang menggunakan enhancer kimia, ya. Mekanismenya dengan enhancer penetrasi atau dengan penghambat atau tablet, ini perusahaan-perusahaannya, dan juga dengan mekanisme carrier, pembawa, dengan menggunakan mikroemulsi, liposom atau transverso.
Ini energi electroporation, ya, datanya. Menggunakan ultrasound, dengan pemanasan, temperation, vibration, micrometer, yang menggunakan pengetahuan laser, dan menggunakan pengimbang tekanan, pressure, dan dengan polarisasi arus RF. Physical enhancer, enhancer fisik, juga menggunakan injeksi jarum bersama-sama. Sebenarnya terdapat terus masalah ya, seperti yang transformal. Tidak menjadi secara lengkap list dari perusahaan-perusahaan tersebut, ya, tapi ini hanya sebagai contoh untuk para pembaca, ya, karena ya tidak semua perusahaan itu izin untuk ditampilkan datanya. Enhancer kimia dan teknologi patch transdermal. Jadi dua tipe utama patch transdermal yang digunakan adalah patch reservoir obat dan adalah patch drug and adhesive. Ya. Patch transdermal ini generasi awal, ya, kebanyakan sistemnya adalah patch reservoir seperti gambar-gambar sebelum. Alkohol atau reservoir yang memberi kondisi memisahkan reservoir obat. Pelekatan patch, nah kulit tidak kontak langsung drug in adhesive, pelekat mengandung obat dan memiliki keuntungan sistem drug in matrix atau drug in adhesive adalah luas permukaan divisi lebih besar daripada sistem reservoir obat. Sistem patch yang lebih tipis, konstruksi lebih sederhana, dan kenyamanan kulit lebih baik. Sebagai pembawa dan kendaraan, carrier dan vehicle, ya, vehicle dan carrier seperti liposome, dextrin dapat digunakan dalam patch transdermal dan farmasi topikal untuk meningkatkan kualitas stabilitas obat. Selain solubilisasi, carrier juga dapat memperbaiki stabilitas obat dan meningkatkan absorpsi transdermal. Carrier pembawa seperti liposome, micelle, dan disebutkan ukurannya, dia tidak mampu membantu berpenetrasi menuju stratum corneum, tetapi molekul yang lebih kecil seperti fosfolipid dan surfaktan, komponen pembentuk liposome dan micelle, dapat berpenetrasi ke stratum corneum dan mempengaruhi perilaku fase stratum corneum interseluler. Manajer fisika, endoforesis, melakukan pengaturan transfer obat melalui kulit dengan bantuan listrik secara eksternal. Suatu perangkat di endoforesis mempunyai sedikitnya 2 elektroda alias menggunakan. Pada umumnya, satu elektroda adalah elektroda donor yang mengandung obat yang dihantarkan. Sementara elektroda yang lain, elektroda counter atau elektroda balik, yang menutup stick menarik tubuh dan ditempatkan di elektroda pertama. Ini adalah endoforesis, energi dalam mikroneedle, ya. Kemudian admin patch 10.500 dan mengkreasi mikropore di dalam stratum corneum. Jadi, metode enhancement penguatan fisik thermal ablation, jadi mengkreasi microchannel di dalam stratum corneum berdasarkan
treatment laser. Contohnya lipis teknologi digunakan sana. Terus ini juga digunakan velocity based device, jadi device berdasarkan kecepatan, aplikasi dari tegangan tinggi untuk mempuncture kulit. Contohnya adalah injector jet device, ini sonophoresis tadi, jadi ultrasound yang memediasi cavitasi dan disruption dari kerusakan dari stratum corneum. Mereknya adalah Sonopret ultrasound device. Ini adalah patch yang sudah ada di pasaran. Sebentar cuma yang sini adalah nikotin, yang di luar negeri banyak digunakan untuk sebagai terapi pengganti rokok. Ini juga nikotin, kita smart patch ini 7 mg per 24 jam. Ini juga, jadi di luar negeri cukup banyak digunakan patch thermal yang isinya adalah nikotin. Sangat banyak digunakan untuk terapi sebagai alternatif untuk penghenti rokok. Ya itu, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan bisa tanya ke akun-akun di media sosial saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.